Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel PH. Kali ini saya akan berbagi tutorial vektor motor. Nah, karena kalau tutorial vektor motor itu sama dengan tutorial vektor mobil, jadi buat kalian yang belum tahu silahkan kalian cari tahu dulu. Karena di channel ini kalian tinggal klik tutorial vektor apapun pasti ada. Ada vektor wajah, vektor pet, vektor mobil. Yang belum itu vektor motor ya. Dan ini sekarang saya membuat tutorial vektor motor. Jadi buat kalian yang belum tahu cara membuat vektor motor, silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, supaya kalian tidak lama menunggu, kita langsung saja lanjut ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan juga sebelum ke videonya, seperti biasa kita akan putar intronya terlebih dahulu. Pertama kali seperti biasa kalian import gambar, kemudian kalian klik gambarnya dan opacity-nya dibikin full. Itu di setiap kalian ingin membuat vektor pun seperti itu ya. Kemudian kalau untuk vektor motor, kalian gunakan yang namanya ballpoint. Di bagian pen itu ada yang namanya ballpoint pen, terus lasso, terus ada juga yang tapred. Nah, kalian gunakan yang ballpoint pen. Kalau untuk ukurannya kalian gunakan yang ukuran 2.0 ya, tadi sudah diperjelas juga di videonya, gunakan yang 2,0 atau 2.0 ya, pokoknya 2,0 ya, pokoknya yang 2, yang 2 dan 0, jangan 20 tapi 2,0. Nah, tapi kalau untuk yang ukuran 2,0 itu hanya berlaku untuk kanvas yang ukuran 100 kali 100. Jadi kalau kalian gunakan kanvas yang ukuran 1000 kali 1000, kalian gunakan ukuran ballpointnya yang 20. Jadi berlaku untuk kelipatan-kelipatan. Kalau kalian gunakan yang 10.000, kalian gunakan yang 200. Simpelnya begitu. Nah, di bagian mana saja yang perlu digunakan dengan ukuran yang tadi saya sebutkan, yaitu kalian tinggal trace ke bagian sekeliling kendaraan yang kalian gambar. Misalkan kalau mobil, ke seluruh bagian mobil, kalau motor ke seluruh bagian motor. Nah, seperti yang saya bikin ini nih. Karena untuk bagian perkabelan sangat kecil, jadi saya gunakan line art saja supaya lebih simpel. Karena kalau kita trace itu menjadi lebih gede ya. Kalau kita trace pinggirannya terus kita dikasih coloring, itu akan lebih gede lagi. Dan juga jangan lupa untuk spion, karena kalau spion itu apa ya, suka kelupaan itu. Ke bagian mobil juga dulu saya sering lupa untuk di bagian spion. Setelah bagian pinggiran selesai, kita lanjut ke bagian dalam ya. Jadi untuk bagian dalam itu kalian gunakan ballpoint dengan ukuran 1,0. Jadi untuk pinggiran tadi yang awal, untuk bagian pinggiran 2,0. Kalau untuk bagian dalam line artnya kalian gunakan yang 1,0. Jadi simpelnya itu dibagi dua. Kalau kalian gunakan yang misalkan yang angka 3, kalian untuk dalamnya 1,5. Kalian gunakan angka 10, untuk dalamnya 5, berarti begitu saja. Kemudian untuk bagian dalam itu apa ya, banyak yang kadang lupa ya. Jadi kalau untuk vektor kendaraan itu detailkan di bagian line artnya. Pokoknya seperti bagian mobil saja, sampai ke headlamp, terus sampai ke bagian garis-garis yang kecil. Pokoknya yang kecil itu harus ya, harus kita gambar. Pokoknya bagian kecil pun itu harus digambar. Misalkan kayak bagian tengah ada yang apa itu namanya, yang sulit-sulit kecil. Terus bagian kalau motor itu yang saya ketemu sekarang itu yang sulit, dan kebetulan motor yang sulit menurut saya itu bagian apa itu namanya, shockbreaker ya. Untuk shockbreaker itu apa ya, sulit ya. Jadi saya menggunakan line art saja untuk bagian shockbreaker. Untuk lebih jelasnya kalian tinggal perhatikan saja videonya, karena di sini apa ya, saya menggunakan kecepatan 4 kali percepatan ya untuk memperpendek videonya. Karena kalau full durasi itu sekitar 2 jaman sampai full. Dari 0 sampai selesai itu memakan waktu hampir 2 jam. Di sini juga terdapat tuh ada di recordnya ya. Kalian tinggal lihat recordnya. Kalau untuk lebih jelasnya itu di bagian pembuatan
yang fullnya itu 1 jam 47 menit kalau nggak salah, itu sampai full semua. Nah, kalau setelah selesai bagian line up semua, kalian jangan lupa select all, kemudian kalian combine. Dan combine-nya itu seperti di tutorial vektor mobil, tinggal kalian pilih klik select all, kalian combine, terus kalian pilih yang semuanya menyatu atau yang setiap bagiannya disatukan, supaya ketika kalian force close atau terjadi bug, kalian pas masuk lagi tidak tidak berantakan gitu. Cuma kalau untuk jaga-jaga kalian bisa menggunakan yang namanya duplikat. Setelah itu kalian bisa kalau ada yang salah bisa perbaiki, hapus salah satunya. Yang belum di combine itu bisa kalian geser-geser. Kalau yang sudah di combine kan tidak bisa diedit lagi. Nah, di sini juga saya kasih tahu ya, ini bug yang terjadi kalau kalian menggunakan tools yang namanya isi, kemudian kalian ingin nge-cut terus dipaste ya. Itu pasti akan terjadi yang seperti tadi saya lakukan. Caranya kalian tinggal undo sampai ke warna seperti semula kalian warnai, kemudian kalian select all, klik select lagi untuk bagian layer artnya, dan cut paste pasti akan pas ya. Pokoknya untuk lebih jelasnya kalian perhatikan saja untuk bagian coloring, karena di sini juga saya terjadi bug yang sama di setiap bagian coloring. Karena di sini untuk coloring saya menggunakan tools yang namanya isi atau fill ya. Di situ ada pilihan di toolsnya di fill, atau kalau kalian yang settingan bahasa Indonesia ada yang namanya isi. Pinggir tools gradient ada yang namanya fill atau isi. Pokoknya kalian pilih yang itu. Kalau kalian sudah tahu, tinggal kalian terapkan saja. Nah, untuk ngatasi bugnya, kalian tinggal perhatikan saja, karena tadi untuk bagian yang warna silver itu sudah saya kasih tahu, diundo, terus diulang lagi, copy, paste atau di-cut, di-paste. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk ngatasi bugnya sangat simpel. Nah, kalau untuk vektor kendaraan itu biasanya saya line art semua, terus coloring semua. Setelah proses coloring, baru yang namanya shading. Nah, kenapa saya menggunakan yang seperti itu? Karena supaya supaya proses pekerjaannya lebih mempercepat ya, mempermudah. Jadi kalian tidak mesti ganti-ganti tools. Jadi tools isi sekalian keseluruhan, terus sisanya kalian tinggal shading menggunakan pen tools. Nah, dan jangan lupa juga untuk setiap partnya ya, saya ingatkan jangan lupa ke setiap part. Jadi untuk setiap part itu harus digambar dengan rapi atau harus di coloring dengan rapi, seperti itu. Dan saya bilang di sini kelebihannya di Infinity Design untuk versi 3421 itu auto save-nya banyak. Jadi kalau HP kalian tidak support atau RAM-nya kurang atau suka ngelek-ngelek, kalian alangkah baiknya menggunakan yang versi bawahnya, karena kalau versi ini mungkin akan terjadi yang namanya crash ya. Ketika kalian membuat itu akan terjadi yang namanya crash. Dan kalau sudah crash itu biasanya kacau lah, bikin mood turun. Dan asal kalian tahu juga, ini membuat vektor motor ini, si tutorial motor sebenarnya udah diedit, udah membuat dari kemarin ya, waktu hari Rabu kalau nggak salah. Tapi ketika sedang menggambar, terus pas mau lanjutin line art, si fotonya burik gitu, burem burik gitu. Jadi namanya? Ya gitulah, malas kalau fotonya burik. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal proses yang namanya shading ya. Untuk shading kalian bisa sembunyikan dulu, tinggal kalian seret ke kiri untuk layernya. Kalian ada yang lambang mata itu, kalian tinggal klik-klik sampai tidak terlihat. Maksudnya tidak terlihat bagian-bagiannya. Karena kalau tutor coloring itu jadi dibuat terpisah, misalkan untuk ban terpisah, untuk body
terpisah supaya proses shadingnya lebih gampang. Nah, kalau udah disembunyiin itu kalian akan lebih gampang karena kalian tahu yang mana yang akan kalian shading. Nah, untuk bagian yang gelap ini ya, kalian bisa gunakan untuk shadingnya satu saja. Misalkan warna dasar shading. Kemudian untuk highlightnya atau untuk lightingnya kalian bisa gunakan dua warna. Untuk lebih jelasnya kalian tinggal perhatikan saja karena di sini juga ada yang namanya pengambilan warna, terus proses shadingnya. Kalau terlalu kecepatan kalian tinggal settingan di YouTube-nya ada kan. Kalian kurangi kecepatannya saja. Terserah kalian, kalau kalian mau paham tinggal lebih lambat lagi. Kalau kalian sudah paham, kalian tinggal ikutin saja gimana cara shadingnya. Nah, karena di sini saya sudah kasih semua penjelasannya ya, jadi kalian untuk proses shadingnya kalian tinggal ikutin saja. Oh, ini bagian ini harus dikasih warna apa, untuk bagian shadingnya yang mana saja, untuk bagian lightingnya yang mana saja. Pokoknya saya sudah kasih yang sedetail mungkin ya. Dan maaf di sini ada kendaraan lewat, jadi ya maaf kalau rame ya. Nah, ini untuk proses yang pertama saya ambil yang banyak dulu ya. Maksud banyak itu banyak yang harus dikerjakan. Kan kalau untuk bagian body cuma abu dan silver, untuk bagian yang hitam-hitam kan banyak. Jadi kalian alangkah baiknya ambil yang banyak dulu supaya hasilnya lebih kelihatan. Jadi itu salah satu yang biasa saya gunakan atau tips yang biasa saya gunakan kalau membuat suatu vektor ya. Jadi kerjakan yang gede dulu baru yang kecil, atau kerjakan yang susah dulu. Kalau untuk vektor wajah yang susah dulu, misalkan bagian wajah, terus bagian rambut itu yang diusahakan. Dan untuk bagian motor itu ambil yang bagian gede dulu. Misalkan kalau untuk contohnya untuk vektor mobil kan saya shadingnya body dulu karena bodinya yang paling banyak ya. Untuk vektor motor kalian tinggal lihat saja yang bagian mana yang paling banyak menurut kalian ya. Jadi bukan menurut orang lain. Misalkan kalian oh ini warna yang hitam. Kemudian kalau setelah kalian bandingkan, aduh jancuk main motor. Setelah kalian bandingkan misalkan oh banyakkan warna hitam, kalian kerjain hitam dulu. Sisanya tinggal bagian part-part kecil lah, misalkan yang tinggal sedikit warna. Nah, dan juga kalau untuk bagian yang gede itu emang sedikit memakan waktu ya. Jadi kalian harus pinter-pinter memanage waktu. Nah, setelah selesai bagian shading gelap, karena untuk shading gelap cuma satu warna saja, kita lanjut ke bagian highlight atau lighting. Dan biasanya kalau anak-anak vektor itu bilangnya itu shading terang, tapi ada yang bilang juga highlight atau apa ya, apa namanya, highlight pencahayaan. Ada juga yang namanya lighting pencahayaan ya. Pokoknya terserah kalian mau kalian kasih nama lighting, highlight atau aduh motor lagi. Jadi mau lighting atau highlight atau shading terang, terserah kalian. Yang penting intinya itu ya. Nah, untuk shading terang itu atau highlight itu biasanya saya menggunakan dua warna. Jadi tergantung yang namanya si warna dasar. Kalau warna dasarnya gelap, kalian highlightnya kasih dua warna, shading satu warna. Kalau warnanya terang, kalian bisa kebalikannya. Misalkan shadingnya dua warna, untuk highlightnya satu warna. Itu sudah kelihatan menonjol ya. Jadi tergantung warna dasar yang kalian ambil. Misalkan kalian warna dasarnya gelap, kalian shadingnya banyakin highlight. Kalau warna dasarnya terang, banyakin shading, jangan banyakin highlight gitu. Mungkin kalian belibet ya. Jadi simpelnya gini aja ya. Warna dasar gelap, highlightnya warna dasar gelap, lightingnya dua warna. Warna dasar terang, shadingnya yang dua warna. Atau banyakin shadingnya gitu. Nah, setelah
di bagian keseluruhan tinggal kalian cek-cek bagian mana yang belum kalian kasih highlight, tinggal kalian ikutin saja. Dan kalau vektor kendaraan itu apa ya, lebih bisa dibilang lebih simpelnya itu tidak usah terlalu mengikuti alur lah, kayak vektor mobil aja. Jadi kalian improve saja warnanya gimana, terus lightingnya bagian mana saja. Tidak seperti vektor wajah ya, vektor wajah kan harus sedemikian mirip dengan si bentuk wajahnya atau dengan si objeknya. Karena kalau tidak mirip itu berarti kita gagal membuat vektornya. Nah, kalau motor itu sambil apa ya, simple banget sih kalau menurut saya itu, karena tinggal ikutin saja shadingnya dari mana. Kalau untuk bentuknya kan pasti seperti itu ya. Dan juga lebih simple kalau untuk vektor kendaraan itu, karena apa ya, bisa disebut itu simple karena tidak harus mirip banget ya. Yang penting lighting dan shadingnya itu sama. Kalau wajah kan harus mirip dari mata, terus wajahnya juga, dan bisa dibilang dalam proses coloringnya juga ribet ya kalau orang, karena tergantung warna kulit ya. Jadi warna kulit itu sangat berpengaruh. Karena kalau motor kan simple, tinggal ikutin saja warna abu, warna silver, warna merah ya, pokoknya simple banget sih kalau vektor motor itu. Nah, ini untuk bagian knalpot ya. Untuk bagian knalpot, karena ini satu warna dengan bagian yang lainnya, jadi kalian tinggal ikutin saja dari warna yang sebelumnya. Nah, dan ini juga lighting yang bagian kedua. Jadi lighting pertama yang tadi, ini lighting yang kedua, jadi yang lebih terangnya. Tinggal kalian pilih-pilih saja bagian mana yang kelihatan paling terang atau yang lebih menonjol terangnya, kalian tinggal trace. Pokoknya simple banget sih kalau untuk vektor motor itu ya, karena tidak perlu semua dikasih warna yang sama. Misalkan untuk lighting yang paling terang itu tidak semuanya dikasih warna itu, tapi tergantung kebutuhan. Misalkan ada yang lebih bercahaya, tinggal kalian kasih. Kalau yang enggak, gak usah. Nah, jadi enak banget sih kalau vektor motor atau vektor kendaraan itu. Cuma yang makan waktunya itu pembuatan line artnya. Di sini juga bisa kalian simpulkan ya. Untuk line art itu lebih lama karena memakan waktu hampir berapa menit ya, 1 jaman mungkin. Untuk coloring 40 menit. Dan juga 40 menit itu sudah 1 jam 47 menit itu sudah saya potong ya, karena tadinya sama yang style fontnya, cuma saya potong karena kalau untuk editing style font itu kan tergantung kreasi kalian ya. Jadi yang namanya finishing itu tergantung selera kalian. Kalau selera kalian simple, mungkin cuma nama di atas Nmax. Kalau selera kalian suka yang ribet, mungkin dibikin kayak graffiti, kayak yang ada nempel-nempel atau line artnya di atas, terus yang coloringnya bagian bawah. Dan kalau untuk proses pembuatan itu mungkin gak penting-penting amat sih, karena kalau itu tergantung selera sih ya seperti yang saya bilang tadi aja. Jadi tergantung selera kalian kayak alay-alay mungkin dibikin agak rame. Kalau selera kalian itu perfeksionis, mungkin dibikin agak bukan perfeksionis sih. Kalau selera kalian itu agak cool, mungkin dibikin lebih simple. Dan ya gitulah, jaim mungkin. Nah, kalau dibilang untuk proses coloring, karena kalau proses coloring itu pembahasannya cuma itu aja, shading dan lighting doang. Jadi ya agak sedikit gabut sih kalau membuat vektor atau nerangin vektor. Jadi bicaranya kemana-mana ya gak apa-apa ya, yang penting kalian nonton tutorialnya. Nah, kalau untuk kalau untuk warna ya, kalian misalkan kalian
warnanya yang abu, kalian trace warna abu, tapi kalian pengen yang NMAX warna putih, tinggal kalian edit saja. Apalagi kalau shadingnya kalian menggunakan yang namanya warna hitam pakai opacity, itu paling simpel. Itu saya terapkan di Vector Hero Mobile Legend ya, si Jauhead, tapi tutorialnya itu tidak dibikin karena itu bikinnya juga bertahap. Line art dulu, ada kerjaan dulu, terus baru fan art lagi gitu ya. Jadi saya tidak bikin tutorialnya karena untuk proses line art juga memakan waktu, sama saja seperti vektor motor, vektor mobil itu, jadi mesti dicicil lah. Tapi ini karena demi kalian, demi kenyamanan kalian dalam channel saya, jadi saya usahakan membuat vektor sekali jadi ya. Jadi apapun yang saya buat, apapun yang saya bikin, itu demi kalian, karena supaya kalian bisa, terus supaya kalian lebih kreatif lagi. Kalian belum bisa vektor motor, request, saya buatkan. Untuk vektor mobil ya udah ada. Untuk vektor pet ya udah banyak banget, karena di situ basic saya. Bukan basic sih, karena kalau dibilang basic awal sih enggak juga ya. Karena awalnya dulu pas awal belajar banget itu vektor wajah. Kalau vektor pet baru masuk 2018 bulan Maret ya. Bukan 2018, 2019 bulan Oktober kalau vektor pet. Kalau vektor wajah itu awal belajar tahun 2018 bulan Maret. Kalau vektor pet baru belajar 2019 bulan Oktober, November mungkin, pokoknya November. Waktu itu lagi rame-ramenya yang namanya pet, banyak yang open member lah, banyak yang ya itulah yang bikin yang langsung menggiurkan uang. Malahan bikin pamfletnya juga mau kaya tinggal kalian ngepet. Tapi ngepetnya bukan yang babi ngepet ya, tapi ngepet atau ngevektorin pet, binatang peliharaan. Pet itu kan binatang peliharaan, ngenya itu ngevektorin, petnya itu binatang peliharaan. Jadi ngepet itu ngevektorin binatang peliharaan. Ya apa saja peliharaannya. Kalau kalian pelihara hiu ya mungkin divektorin hiu. Kalau pelihara ular ya vektorin ular. Seperti itu saja. Jadi lucu-lucu ya kalau di dunia perpetaan itu. Kalau vektor face kan itu tergantung mood. Kalau vektor pet itu bukan tergantung mood, tapi tergantung kekuatan kalian. Kalian kuat satu hari ngerjain 20 pet, pasti dikasih kalau akhir tahun. Tapi kalau bulan-bulan lainnya ya ada yang dekik lah, ada yang nggak ada kerjaan, ada yang nggak dapat ya. Namanya juga kerjaan ya. Kalau ini bukan disebut kerjaan tapi freelancer ya, jadi pekerja lepas ya. Ini gak diatur waktu, jadi lagi untung ya dapat project, lagi gak untung ya nggak dapat. Sama seperti saya sekarang. Dan kalau bahas motor itu, kalau motor NMAX ya pernah pakai, cuma nggak punya karena emang nggak punya motor sih. Tapi kalau ngegambar bisa ya, kalau pakai udah bisa. Mobil pun ya alhamdulillah, mobil bisa, motor bisa, motor apapun itu, mau yang motor gede, motor cewek, motor matic, motor apa yang gigi, matic, yang kopling itu bisa. Mobil ya alhamdulillah, kemarin baru beberapa bulan saya belajar di Honda Jazz yang 2004, dan alhamdulillah sampai bikin SIM juga. Padahal kendaraan nggak punya, tapi SIM ada, SIM C juga ada. Ya lucunya itu ya. Tapi ini berbagi ya cerita buat kalian. Kalau kalian ingin ingin lebih maju lagi, bukan ingin lebih maju, tapi ya ini cuma celotehan ya. Kalau kalian sudah bisa ya kalian akan berguna ya, mungkin itu. Dan juga kalau ilmu itu tidak akan ada yang namanya lupa. Jadi kalau kalian sudah bisa sesuatu, jangan sampai dilupakan. Harus terus kalian asah. Bisa motor ya, motor kan kalau sekarang SD juga sudah pada bisa.
mobil ya alhamdulillah, kalau ada kesempatan ya tinggal kalian gas saja, kalau belum ada kesempatan ya mungkin di lain waktu. Dan saya juga berpikir seperti itu ya, saya sekarang bisa mobil meskipun belum punya, asalkan bisa dulu ya. Jadi suatu saat ada yang butuh, mungkin saya bisa sopirin, atau saya bisa ya gitulah, kalau ada yang butuh kan lumayan. Bisa juga jadi ladang pekerjaan, misalkan kayak nge-Grab, jadi supir travel dan lainnya. Ya alhamdulillah ya, kalau melihat ke sisi baiknya. Tapi kalau ke sisi buruknya banyak ya, mungkin ada yang bilang SIM udah punya tapi kendaraan nggak punya ya. Ya begitulah, namanya juga hidup ya, pasti ada pahit manisnya. Dan di sini tinggal proses coloring yang namanya kayak tinggal sisa lampu, terus yang pokoknya ya tinggal part-part kecil doang sih yang kalau dibilang butuh nggak butuh sih gimana ya, karena kalau nggak dikompletin kan jelek, kalau dikompletin tinggal part dikit lah yang nggak penting, misalkan kayak di rem, terus lampu. Kalau lampu kan penting, kalau nggak dibikin vektor lampu kan jelek. Nah, di sini saya kasih tahu sedikit untuk pembuatan vektor lampu ya. Kalau untuk vektor lampu itu kalian ambil yang warna dasar, misalkan abu, terus untuk shadingnya kalian ambil 1 atau 2 warna, itu tergantung selera kalian. Kalau selera kalian ingin lama, ingin detail, tinggal kalian pilih beberapa warna. Dan kalau untuk lightingnya biasanya menggunakan 2 warna ya. Jadi dasar, lighting lagi, kemudian dasar, shading atau yang warna gelap. Nah, untuk proses efek kacanya kalian bisa menduplikat ya, seperti tadi yang saya lakukan, duplikat dulu ke bagian depan, kemudian kalian kasih opacity ya. Jadi duplikat, terus robah ke warna putih, bukan putih semu ya, ubah ke warna putih. Opacity-nya kalian kasih 20 atau 15 ya, sekitar segituan, tergantung kebutuhan kalian. Misalkan kalian ingin yang lebih berkaca-kaca atau yang lebih kena cahaya, tinggal kalian kasih yang lebih tinggi, misalkan 30, atau enggak kalian bisa menggunakan yang namanya gradient yang satu dibikin kosong atau opacity 0, yang satu kasih warna putih, terus kalian geser-geser. Bisa dengan cara yang seperti itu juga. Tapi biasanya kalau saya itu menggunakan yang opacity ya. Jadi duplikat yang warna dasar kalian ubah ke warna putih, opacity-nya kalian tarik ke angka 20-an. Nah, sekian tutorial vektor motornya, dan ini hasilnya ya. Kalian bisa lihat, perhatikan mirip atau enggak ya. Kalau menurut saya sih mirip, kalau bagus sih ya tergantung penilaian kalian. Dan kalau untuk yang tulisan NMAX 2016 itu, kalau kalian ingin tahu tutorialnya ya, mungkin di next tutorial saya akan kasih tahu tahap demi tahapnya pembuatan yang font seperti itu atau dengan style yang seperti itu ya. Dan terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di next tutorial.